Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wali muallimina wali murabbi ruhina wali man ajazana wali mursyidina wali ulamaina wali muassis nahdlatil ulama ajma'in, khususan ila ruhi musannif kitab Bulughil Maram al-Hafidh al-Imam Syekhul Islam Imam Ibnu Hajar al-Asqalani asy-Syafi'i rahimahullah wa usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim radhiyallahu anhum syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ghafarahumullah lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakati majlis ilmu, mugi-mugi kita lan keluarga sedaya paring sehat walafiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine, selamat dunia akhirat, lan boten wonten alangan kanggo menapa-menapa. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Para hadirin yang saya hormati, ini kita awali dengan qasidah Astaghfirullah. Ini qasidah nanti bahasa Jawa. Nanti untuk keterangan ngaji kita berbahasa Indonesia. Astaghfirullah. Tambah suwe awak tambah tua, tambah suwe umur tambah sudah, tambah dunya lali sing kuwasa, tambah dosa mlebu neraka.
soke dorong soke nyawa wis mulih. Sang istiqomah ya Allah Gusti kula nyuwun menawi pecah husnul khotimah amin ya Allah amin ya amin ya Allah amin ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para jamaah sekalian yang hadir dan yang mendengarkan dan yang menonton, mudah-mudahan mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata wassalama wassa'ada wassafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita niatkan sebelum ngaji mencari ilmu lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 12 ya. Halaman 12. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an lan ten ceritaaken saking Abdullah bin Umar, sahabat Abdullah bin Umar atau masyhur dengan nama Ibnu Umar, putra dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Qala dawu sapa Abdullah bin Umar, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana tatkalane ono apabila ada apa alma'u air banyu iku kullataini dua kullah lam yahmil mongko ora nanggung apa banyu al khabatha ing kotoran utawa najis. Jadi ketika ada air yang berjumlah dua kullah, lam yahmil khabatha tidak mengandung najis. Wa fi lafdhin lan ing dalam lafadz liya lam yanjus utawi lafadz lam yamjus mongko ora najis apa banyu. Akhrajahu ngetoaken ing hadis, mengeluarkan hadis ini siapa? Al arba'atu, imam arba'ah. Ini termasuk imam arba'ah itu adalah Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dan Imam Nasa'i radhiyallahu anhum. Wa sahahahu lan milang sahih lan menyatakan sahih hadis ini siapa? Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Khuzaimah. Ini termasuk imam hadis yang bermadzhab Syafi'i,
yang wafat tahun 923 Masehi di Iran. Wal Hakimu, dan Imam Al-Hakim An-Naisaburi, ya ini ulama hadis juga bermadzhab Syafi'i yang wafat tahun 1012 Masehi di Iran. Wa Ibnu Hibban, lan Imam Ibnu Hibban juga termasuk ulama hadis besar bermadzhab Syafi'i yang wafat tahun 965 Masehi di Afghanistan. Para hadirin rahimakumullah, dengan hadis ini ada nama Wa'an Abdillah bin Umar, diceritakan dari Abdullah bin Umar. Sering mendengar nggih kata-kata Ibnu Umar, Ibnu Umar, putra Ibnu Umar. Ibu-ibu sering mendengar Ibnu Umar? Sering mendengar? Duh. Le Umar bin Khattab? Sering. Putranya yang pertama niku bernama Abdullah. Kalau orang Arab kalau putra berarti kalau laki bin, kalau perempuan binti. Jadi kalau misalnya itu Abdullah berarti Abdullah bin Umar. Jadi Ibnu Umar. Ini putra pertama dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ibu tahu tidak berapa istri Umar bin Khattab? Ayo, berapa istrinya Sayyidina Umar bin Khattab? Lihat Kanjeng Nabi semurap nggih? Ya, antara 9 sampai 12 itu berbeda pendapat para ulama. Nah, istri Umar bin Khattab ini berjumlah 9. Jadi istri Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ikut berjumlah 9, punya putra 11. Salah satu istri dari Umar bin Khattab adalah Ummu Kulsum binti Ali bin Abi Thalib. Jadi ada salah satu putri Ali bin Abi Thalib itu dinikah oleh Umar bin Khattab. Jadi 4 khalifah ini ya mantu, ya besan, ya mertua, ya wis macam-macam ya. 9. Bapak jangan ngikuti Umar bin Khattab. Ya, jangan ikut, kalau nggak mampu jangan diikuti ya. Nah, putra beliau berapa? 11. Jadi putra yang pertama itu bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. 11 siapa saja? Ada Abdullah bin Umar, ada Ubaidillah bin Umar, ada Abdurrahman bin Umar, ada Ayyad bin Umar, ada Asim bin Umar, ada Zainab binti Umar, ada Ruqayyah binti Umar, ada Fatimah binti Umar, ada Abdurrahim binti Umar, ada juga yang terakhir Zaid bin Umar ya. Lah Zaid bin Umar dengan Ruqayyah binti Umar ini satu ibu, yaitu ibunya bernama Ummu Kulsum bin Ali bin Abi Thalib. Jadi Zaid bin Umar dengan Ruqayyah binti Umar itu adalah cucu dari Ali bin Abi Thalib. Jadi muter kok gitiran. Loh dulu enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nah sekarang enggak boleh ya. Bukan enggak boleh kalau sampai 9 enggak apa-apa. Ya. Ibu-ibu kalau bapak-bapak izin 9 dipersilakan. Ya, enggak apa-apa. Tapi tak kayak kunci, Bu. Sampai saya kasih jawaban kunci. Kalau bapaknya tanya, "Bu, Ma, kalau kawin lebih dari 1 boleh?" Katakan boleh. Boleh. Dengan syarat ojo sampeyan, begitu. Itu sudah kunci. Boleh, tapi ojo sampeyan. Sudah sekster ini kan. Nah, para rahimakumullah, salah satu putri beliau bernama Hafsah binti Umar. Hafsah binti Umar ini adalah salah satu istri Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah bin Umar, kemudian Ubaidillah Abdurrahman bin Umar, Hafsah binti Umar, satu ibu.
ya, satu ibu. Hafsah karena beliau istri Kanjeng Nabi, maka kakaknya bernama Abdullah bin Umar otomatis ipar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi an Abdullah bin Umar, berarti ini perawinya adalah ipar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena cacaknya Hafsah binti Umar, istri Kanjeng Nabi. Nah, ada juga yang paling fenomenal selain Abdullah bin Umar, selain Hafsah, juga ada Asim bin Umar. Asim bin Umar. Jadi ketika Umar bin Khattab itu keliling, akhirnya istirahat di depan sebuah rumah. Di situ ada ibu anaknya berdebat tentang susu campur air. Ingat ya, kisah masyhur ini kan? Ibunya ngomong campur air, anaknya ngomong jangan bu, jangan dicampur air, ini berkhianat, ini tidak jujur. Ya, tidak ada yang tahu. Ya, nanti apa dimarahi oleh khalifah. Khalifah nggak akan tahu, padahal khalifah di depan pintu, dengar langsung. Ya, akhirnya rumahnya ditandai oleh Umar. Ini, akhirnya Asim dipanggil anaknya, kamu sana ngelamar anaknya itu. Oh itu. Jadi ada tukang susu itu langsung diambil menantu oleh khalifah, oleh presiden, oleh raja. Ya, karena kejujuran anak tersebut, tidak boleh ibunya mencampur susu dengan air. Jujur. Sini namanya Ummu Ammarah Al-Ansari. Ya, Ummu Ammarah Al-Ansari. Kemudian punya putri, punya 3 putra. Salah satunya bernama Laila binti Asim. Nah, Laila bin Asim ini menikah dengan Khalifah Marwan dan punya anak menikah dengan Abdul Aziz, ya, Abdul Aziz bin Marwan, dan punya anak namanya Umar bin Abdul Aziz. Nah, berarti Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah adalah cicit dari Khalifah Umar bin Khattab. Nah, ini baru paham. Jadi jujur semua turunannya itu, ya. Jadi memang yang diutamakan Umar, walaupun dia tegas, ya, membedakan Al-Faruq, pembeda yang benar dan salah, tapi kejujuran menjadi nomor 1 dalam kehidupan sampai keturunannya. Bahkan masa-masa perawi hadis mulai zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'ut tabi'in, zaman al-abba' tabi'in, ya, kemudian juga atba'at tabi'in itu hampir ratusan perawi hadis keturunan Umar bin Khattab. Guru-guru kita di pondok pesantren itu insya Allah sambung sanad kepada Khalifah Umar bin Khattab, juga sambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti saya ceritakan, ya, tentang Umar bin Khattab. Nah, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ini adalah putra pertama dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Namanya Abdullah. Kalau di dalam hadis Ibnu Umar, ya. Nah, beliau saking dekatnya dengan Kanjeng Nabi dan beliau sobo masjid. Apa sobo itu? Sering ke masjid. Jadi hampir setiap majelis ilmu yang diadakan Kanjeng Nabi, yang diadakan para sahabat, tidak pernah lepas dari kehadiran Abdullah bin Umar. Bahkan Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar selalu mengikut kemana Nabi pergi, ikut saja. Namanya anak-anak kan, usia 16 tahun, ya, pergi sana pergi. Tapi cerdas luar biasa. Kecerdasan Ibnu Umar, sekali Nabi bicara langsung hafal. Kalau kita apa? Oke. Apa? Lagi direkam nggak hafal. Ya, ini kecerdasan beliau. Sehingga tidak kaget kemudian Ibnu Umar ini menjadi perawi dari kalangan sahabat, perawi hadis nomor 2 terbanyak setelah Abu Hurairah radhiyallahu an. Sebanyak 2630 hadis. Nomor 2. Nah, kenapa? Sebab waktu itu usia muda, ya. Karena ketika Nabi wafat, Ibnu Umar kurang lebih usia 20-an tahun. Ya. Kemudian ketika Nabi wafat,
Ibnu Umar itu sempat hidup selama 60 tahun. Dengan usia 80 tahun beliau wafat di Mekah. Nah, ketika Nabi wafat, beliau hijrah di Mekah. Di Mekah beliau menjadi pedagang sukses, kaya raya, suge, kan? Ya, suge. Ya ahli sedekah, ahli mengumpulkan kaum duafa, ahli mengumpulkan anak yatim. Jadi kita jangan kemudian boleh hukumnya mengumpulkan duafa dibagi-bagi, boleh. Ibnu Umar itu sering mengumpulkan kaum duafa untuk disantuni. Juga kadang-kala pergi ke rumahnya duafa, kadang dipanggil ke rumahnya. Ini tergantung kondisi. Jadi ini ada sebabnya mengapa amaliyah kita itu mengumpulkan duafa kemudian dibagikan santunan. Sudah ada zaman Ibnu Umar, ya, sudah ada. Ahli sedekah beliau, ahli sedekah, ahli ibadah, ahli puasa, ahli membaca Quran, ya. Nah, saya tidak bisa memikirkan bagaimana bagi waktunya itu. Ya pedagang sukses, ya kaya raya, ya perawi hadis, ya muka majelis ilmu, ya sedekah, ya ibadah malam hari kenceng, siang hari puasa, 1 hari khatam Quran. Ya Allah, sampai niru kabeh gak mungkin, Bu. Minimal meniru salah satu amaliyah yang sanggup kita kerjakan. Itu niru sahabat, belum kita niru amaliyah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini harus dipegang. Jadi sunnah tidak mungkin kita semua sunnah Nabi kita lakukan, sebab kita manusia dhaif dan terbatas. Jangan kemudian 1 atau 2 sunnah kita lakukan kemudian menganggap itu sudah melampaui sunnah keseluruhan. Nah ini, ya, sebab gini, banyak yang lupa sunnah terbesar Kanjeng Nabi yang terbesar apa? Ya akhlakul karimah. Itu adalah sunnah yang terbesar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menghina orang, menyesatkan orang, merendahkan ulama, berkata-kata hoaks dan kotor, berkata kasar, walaupun dia menganggap itu adalah bagian dari amalia sunnah mereka, tetapi akhlaknya tidak sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, percuma, sebab akhlaknya tidak ada. Itu akhlak terbesar dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki, Bu. Jadi Ibnu Umar, coba kalau cerita nggih, Ibnu Umar sebelum masuk hadis ya, biar kita paham perawi hadis. Sebab kitab ini tidak hanya membahas hadis, juga perawi hadis. Jadi Ibnu Umar ini setelah Nabi wafat, beliau pindah ke Mekah. Kemudian hidup 60 tahun setelah Nabi meninggal. Jadi banyak muridnya, banyak yang merawikan hadis dari beliau dan sebagainya. Bahkan kalau saya hitung dari kitab dari riwayat Bukhari dan Muslim bersamaan itu ada 181 hadis kalau nggak salah. 160 tahun saya lupa, ya. Kemudian 30-an hadis itu diambil oleh Bukhari secara personal, oleh Imam Muslim 30-an hadis secara personal. Jadi kurang lebih begitu, ya. Jadi nanti akan saya jelaskan salah satu amaliyah Ibnu Umar adalah Ibnu Umar itu ahli tabarruk. Ahli tabarruk. Ahli golek barokah, itu Ibnu Umar. Jadi saya akan fokus sini aja biar kita paham, biar kita tidak terkecoh oleh orang-orang mengatakan tabarruk itu syirik. Tidak, saya akan ceritakan banyak hadis, bahkan yang sewu Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu memberikan keberkahan kepada para sahabatnya kalau kita paham dan sampai ilmu kita kepada hadis yang bersangkutan, ya. Jadi itu, ya, kadang-kadang orang belajar hadis tidak jujur. Yang disampaikan hadis-hadis yang menguatkan pendapat mereka, dan hadis-hadis yang tidak menguatkan, melemahkan itu didoaifkan, dipalsukan, dianggap tidak ada sumbernya, gitu kan.
Nah, saya akan terangkan, kalau memang ada seorang mengatakan sebuah hadis di sisi lain adalah sahih atau bagus, hasan, sisi lain ada yang mengatakan dhaif atau palsu, maka kita perlu buka kembali guru-guru kita, ulama-ulama hadis, guru-guru, sebab keterangan itu kadang berbeda dengan orang-orang yang mendhaifkan sebuah hadis. Jadi misalnya hadis ini dhaif, tapi di kitab Fathul Bari, ya, Ibnu Hajar ini juga pengarang ini. Jadi pengarang kitab ini juga pengarang Fathul Bari, itu mengatakan sahih. Ya. Imam Hakim katakan sahih, di sana dhaif. Nah, jauh sekali itu. Jauh sekali. Jangan percaya dulu. Kita coba kaji, ya, kaji tentang kedhaifan yang dipakai oleh orang-orang yang sering-sering mendhaifkan. Nah, ini para hadirin rahimakumullah. Makanya ketika Ibnu Umar itu ditanya oleh banyak orang, ya, apa pesan yang sampean ambil dari berkumpul dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Singkat, padat, dan jelas. Ya, bingung sampean. Masa kumpul Nabi 20 tahun diminta kesimpulan padat, singkat, dan jelas. Tapi Ibnu Umar orang cerdas. Beliau mengatakan siap, oke. Apa kesimpulannya? Albirru syai'un hayyinun, ya, wajhun talqun wa kalamun layyinun. Tuh, begitu. Iya. Apa artinya? Kebaikan itu adalah bersikap bijak, ya, syai'un hayyinun. Juga termasuk wajhun talqun, wajah yang ceria, ya. Wajah yang ceria, bukan wajah mesem-mesem. Beda. Kalau mesem-mesem dipertanyakan, ya, wajah yang ceria, yang penuh senyum tapi tidak senyum, wajah yang sumringah, ya, tapi enggak guyu. Pokoknya dipandang orang itu wajah tidak mengandung kecerahan, ya, kecerahan. Kemudian wakalamun layyinun, dan omongan atau kalimat yang lemah lembut. Ya, wajah ceria, sikap yang bijak, kemudian perkataan yang lemah lembut. Ya, tidak ada kemudian berkatalah kasar, tidak ada. Ya, tidak ada. Wa kalamun layyinun, yaitu omongan yang lembut. Nah, setelah Kanjeng Nabi Muhammad meninggal dunia, kemudian Ibnu Umar ini berguru kepada 4 sahabat Khalifah Rasyidin, berguru pada bapaknya Umar, pada Abu Bakar enggak menang ini, tidak berguru. Abu Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, kemudian sahabat yang lain, Bilal, Zaid bin Sabit, ya, ketua tim Al-Quran kan, Zaid bin Sabit, kemudian Al-Muzani, Al-Ghra Al-Muzani, kemudian termasuk Ibnu Mas'ud, termasuk ke Hafsah, ya, saudaranya Hafsah. Sebab Hafsah itu istri Nabi, sehingga sumbernya dekat Nabi, itu berguru juga ke adiknya. Jadi tidak boleh kemudian ketika saya merasa tua, adik saya misalnya lebih alim, tidak boleh kemudian menganggap diri lebih alim. Ayo kita tiru para sahabat. Hafsah binti Umar, adiknya Abdullah bin Umar, tetapi kakaknya berguru kepada Hafsah binti Umar, ya. Nah, juga berguru kepada Sa'id bin Abi Waqqas, banyak sekali. Ibnu Mas'ud juga beliau berguru nyantri atau nimbah hadis kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhum, ya. Itu guru-gurunya banyak. Nah, murid-muridnya Ibnu Umar ini sangat banyak sekali, itu menyebar seluruh dunia dari sumber-sumber muridnya Ibnu Umar. Ini belum muridnya Ibnu Mas'ud, belum muridnya Ibnu Zubair, belum muridnya Ibnu Amr, ya, banyak. Ini masih muridnya Ibnu Umar, termasuk Salim, termasuk Nafi Maula. Nafi Maula ini salah satu budak Ibnu Umar yang dimerdekakan, kemudian menjadi ulama hadis terbesar, Imam Nafi, ya, itu budak.
Kemudian juga Abu Salamah bin Abdurrahman Sa'ad al-Musayyib. Sa'ad al-Musayyib atau Musayyab ini adalah salah satu 7 fuqaha Madinah yang wafat tahun 715 Masehi. Nah, di situ ada Nafi', ya, coba saya ceritakan ya. Ada Nafi', murid dari Ibnu Umar radhiyallahu an. Nafi' ini menjadi ulama hadis besar. Dan murid Nafi' sangat banyak. Yang kelihatan adalah banyak, cuma saya ingat salah satu murid Nafi' itu sinten adalah Imam Malik, pendiri mazhab Maliki. Loh. Termasuk Ibnu Syihab Az-Zuhri, termasuk Ibnu As-Sakhtiyani. Ini banyak, cuma saya hafal 3. Contoh, Imam Maliki itu juga menangi berguru kepada Nafi' Maula, ya, Imam Nafi'. Lah kemudian ada juga ulama besar tabi'in yang bernama Imam Ibnu Syihabuddin Az-Zuhri ini yang wafat tahun 714 Masehi. Itulah yang kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz memanggil Imam Az-Zuhri ke istana di Damaskus, diperintahkan oleh Khalifah Ibnu Syihab Az-Zuhri untuk membukukan hadis-hadis para ulama waktu itu. Proyek gitu loh Pak. Ayo ini proyek pembukuan hadis, kerjakan sampai timnya. Begitu kalau sekarang. Jadi jangan kemudian ulama dipanggil oleh penguasa kemudian sikapnya suudon dulu. Wow, paling senengane suudon saja ya. Yang sakit itu bukan penguasanya, pemimpin yang isinya suudon saja, sakit ya. Ya, ini. Jadi dipanggil oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk membuat atau pembukuan ilmu-ilmu hadis yang ada, tidak berserakan ya, akhirnya dibukukan. Itulah yang dinamakan salah satu riwayat pembukuan secara resmi ilmu hadis itu dimulai dari Imam Ibnu Syihabuddin Az-Zuhri. Nah, ketika Imam Nafi' wafat, Imam Malik kemudian berguru kepada Ibnu Syihab Az-Zuhri, satu perguruan juga berguru kepada Imam As-Sakhtiyani. Sama dengan kisah saya ingat ketika Mbah Khalil Bangkalan ya, itu Mbah Hasyim Asy'ari berguru kepada Mbah Khalil Bangkalan ya. Kemudian Mbah Hasyim Asy'ari itu mondok di Mekah. Pulang dari Mekah mendapat gelar Al-Muhaddis, ulama yang hafal hadis-hadis, kitab hadis. Dan dengar kalau muridnya Hasyim Asy'ari ini ahli hadis, maka Mbah Khalil belajar hadis kepada Mbah Hasyim Asy'ari. Saya juga ingat kisah ya, Syekh Khazin Al-Buduran Sidoarjo itu mondok di Mekah, juga awalnya mondok di Bangkalan Mbah Khalil. Ketika pulang dari Mekah punya pangkat al-faqih, ahli fikih. Kemudian Mbah Khalil juga berguru kepada santrinya itu. Wah, saya ingat ini mungkin tradisi para sahabat, para salafus saleh, para ulama salaf. Ya, tradisi. Lah kalau ada orang mengatakan ikut ulama salaf, ya ikuti tradisi baik mereka, berguru, ya kan? Lintas mazhab juga berguru, saling menghormati, begitu. Tidak kemudian mengambil batas permusuhan dan menyesatkan, menyalahkan pendapat yang berbeda dengan kelompoknya. Ini yang bermasalah. Berbeda monggo, ya. Beda pendapat silakan, itu sudah wajar kan? Tetapi yang menjadi konflik masalah ketika satu pendapat merasa paling benar dan dipaksakan kebenarannya kepada pihak yang lain. Nah ini yang paling ya mecah-mecah sesuatu. Ya silakan lah, itu pendapat sampean silakan, tapi jangan menyalah-nyalahkan. Ini perhatian rahimakumullah. Lah ketika Ibnu Umar di usia tua itu beliau buta, ya. Ada riwayat yang mengatakan saking sering nangis. Jadi salah satu sahabat yang gampang nangisan itu Ibnu Umar. Ingat Nabi nangis, lihat kuburan nangis, lihat orang miskin nangis. Ya, bayangkan. Ya, waktunya hilang sedikit ibadah nangis. Kalau kita
Kalau kita Bu, terus putih Bu, Allahu Akbar, ngopi, itu saya. Kita nggak mampu meniru amalia sahabat yang satu ini, apalagi mengklaim dirinya meniru semua amalia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Angel wes angel itu kan sekarang kan dia. Ya. Bagus aneh-aneh dulu kan. Nah, para hadirin rahimakumullah, pernah gini, ketika ada sesuatu perbedaan pendapat, ya, ini kalau tidak ada Ibnu Umar, waduh kacau ibu nih. Saya itu ada gini kisahnya. Ketika ada perbedaan pendapat di kalangan para sahabat, kelompok-kelompok lain, ada kelompok yang mengharamkan kaum perempuan pergi ke masjid. Ada kisah ini. Bahkan salah satu kelompok itu didukung oleh salah satu putra dari Ibnu Umar. Loh, satu putra dari Ibnu Umar yang bernama Bilal bin Abdullah. Akhirnya Ibnu Umar marah pada anaknya. Kamu jangan melarang perempuan pergi ke masjid selama diizinkan suaminya. Begitu. Ya, coba kalau Ibnu Umar nggak marah, ibu-ibu mungkin sampai sekarang ya pemikiran kita ibu-ibu tidak boleh pergi ke masjid. Nah ini ada manfaatnya dari ketegasan Ibnu Umar terhadap apa ibu-ibu atau perempuan. Ya, itu luar biasa. Ya, luar biasa. Lah, para hadirin rahimakumullah, coba kita hitung ya. Ini kalau saya ceritakan tentang tabaqat ya, tingkat-tingkatan ulama hadis dari keturunan. Jadi ada kitab yang khusus membahas keturunan para sahabat yang menjadi ulama ahli hadis. Sampai sekarang itu ada, Pak. Jadi ada ulama-ulama kita di Nusantara juga turunan sahabat, itu banyak ternyata. Ya, cuma nggak saya sebutkan lah. Lah, contoh di perawi sahabat ya, ada 4 anak Umar bin Khattab, ada Abdullah bin Umar, ada Hafsah binti Umar, ada Zaid bin Umar, ada satunya Asim bin Umar. Ini zaman sahabat, perawi hadis semua. Kemudian zaman tabi'in, cucu-cucunya itu ada kurang lebih 30-an orang ulama hadis keturunan Umar bin Khattab. Loh. Zaman tabi'in itu ada 32-40-an keturunan Umar bin Khattab menjadi ulama hadis. Nah, itu besar sekali. Jadi ternyata betul ulama-ulama kita sanad-sanad keilmuan apapun, baik fikih, baik hadis, baik apapun, itu sanadnya itu tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah selamat gak kalau kita belajar kepada orang yang punya sanad keilmuan sampai kepada Kanjeng Nabi. Makanya kalau melihat keturunan Umar bin Khattab sampai pada zaman ulama khalaf, ulama setelah salaf, itu luar biasa. Jadi ada garis bawah begini, kalau ingin berarti kita harus punya semangat menciptakan keturunan yang soleh-solehah, orang-orang yang berilmu, yang berguna dan berilmu. Salah satunya adalah kejujuran dan juga makanan yang masuk dalam perut kita halal, thayyiban. Itu pesan moral dari keturunan yang baik-baik dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Jangan kemudian berpikir, oh aku ndonga bolak-balik kok pancet ngene wae terus piye. Dungo, berdoa terus menerus, insya Allah kalau tidak kabul ketika kita hidup, ketika kita meninggal, anak-anak kita menjadi soleh solehah dan menjadi sumber jariah dari hidup kita ketika kita di kuburan. Bisa juga begitu, terkabul setelah kita meninggal dunia, bisa juga. Dan itu banyak contohnya, ya kan? Ini. Jadi jangan kemudian ya Allah dungo kok ngene-ngene wae ya. Wis kita pasrah saja, apa terjadi kita tidak tahu. Para hadirin rahimakumullah, lah kembali ya. Wa an Abdullah ibn Umar, ternyata Ibnu Umar itu adalah sahabat ahli tabarruk. Ya, ahli tabarruk. Mengapa begitu? Tabarruk napa tabarruk niku? Mencari kebaikan, menambah kebaikan, ya, mencari yang dekat, yang bisa dekat dengan Allah. Kalau para jadi sampai kalau mendengar tabaruk itu syirik, ingat
Kita adalah murid guru-guru kita, dan guru-guru kita sudah mengatakan jika ada perbedaan pendapat, lihat 4 mazhab. 4 mazhab, jangan yang lain sudah. Ini mayoritas, ya. Lah, tabarruk hukumnya itu mayoritas ulama 4 mazhab boleh. Boleh. Imam Hambali itu membolehkan dalam kitabnya, ya. Jadi orang-orang yang mengatakan syirik kemudian mengacu kepada Imam Hambali salah besar. Salah besar. Ibnu Taimiyah yang katanya imamnya juga boleh tabarukan. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Ibnu Taimiyah juga membolehkan. Jadi boleh tabaruk. Contoh begini para hadirin, ya. Nabi itu pernah juga membagi-bagikan potongan rambut dan kuku beliau langsung kepada para sahabat. Ini jarang diungkap, ya. Riwayat ini jarang diungkap. Ketika Nabi haji wada, di sela-sela Nabi sudah melakukan haji, ketika potong rambut, ya, potong rambut. Ini riwayat sinten? Ini riwayat Imam Bukhari, juga riwayat Imam Muslim. Dalam kitab mereka ada. Ya. Ya. Tetapi ada kitab lain yang hampir sama, itu tidak ada hadisnya ini. Aneh kan? Aneh loh. Makanya kita utarakan, ya. Contoh, Nabi pernah menurut riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Nabi ketika haji wada itu potong rambut, ya, potong rambut. Ini riwayat dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang wafat tahun 709 Masehi di Basrah. Dan Anas bin Malik ini bersumber dari ibunya yang bernama Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Jadi ketika Nabi potong rambut, ya, potong rambut, semua berebut rambut kanjeng Nabi. Tetapi kemudian Nabi memanggil Abu Thalha Al-Ansari, Abu Thalha kemari, ya, mau dikasihkan rambutnya sendiri oleh Nabi kepada Abu Thalha, bagikan kepada, ya, manusia atau orang-orang. Sehingga ada keterangan dari riwayat kitab lain, masing-masing orang sekitar itu mendapat 2 helai rambut masing-masing dari kanjeng Nabi. Kemudian ketika potong sebelah kiri diberikan kepada Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik. Sehingga jangan heran para hadirin ketika di Tunisia ada rambut Nabi, ya kan? Di Damaskus ada rambut Nabi, di Mesir ada rambut Nabi, sebab Nabi rambinya nyimpen banyak. Dan mukjizat beliau sampai sekarang, rambut itu tidak pernah kering dan malah semakin panjang. Subhanallah. Nah, jangan khawatir, 1400 tahun rambut itu usianya tambah panjang. Aneh kan? Rambut kita bagaimana? Disimpan tambah putih. Ini bedanya, ya. Bahkan menurut Imam Hambali dalam kitab Musnad Ahmad mengatakan Nabi juga selain bagi-bagi rambutnya juga membagi-bagi kukunya kepada orang-orang di sekitarnya. Jadi jangan kaget para hadirin, ada museum menyimpan rambut Nabi, ada ulama-ulama di Turkmenistan atau di Uzbekistan menyimpan rambut Nabi. Banyak rambut Nabi itu banyak di mana-mana, sebab para sahabat diberi langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan rambut-rambut ini oleh para sahabat gunakan sebagai sarana untuk pengobatan. Saya ceritakan ada itu sahih. Gini, jadi peninggalan beliau, contoh kuku, jubah, rambut dan sebagainya, itu untuk apa? Agar untuk kenangan para sahabat dan generasi penerus, dan untuk mengambil keberkahan dari beliau, ya. Lah, tradisi keberkahan terhadap rambut Nabi dan lain-lain, ini tradisi sahabat yang sudah diteruskan oleh ulama-ulama salaf sampai sekarang, dan sahabat-sahabat waktu itu tidak pernah mengingkari adanya keberkahan terhadap rambut kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham gitu? Nggak usah mama menjadi NU. Semua ada sumbernya, ya. Contoh lagi begini para hadirin, contoh, ya, tabaruk dengan jubah kanjeng Nabi. Udah pernah Asma binti Abu Bakar, ya, istri kanjeng Nabi,
yang wafat tahun 692 Masehi di Madinah, ya di Mekah. Beliau menyimpan sebuah jubah Kanjeng Nabi, ya. Lah, kemudian jubah itu sebenarnya disimpan oleh Ibu Aisyah. Ketika Ibu Aisyah meninggal, disimpan oleh Ibu saya tadi Asma binti Abu Bakar. Kemudian dikeluarkan oleh Ibu Asma kepada para sahabat yang lain dengan mengatakan faqalat, mongko ngucap sopo Asma binti Abu Bakar, hadhihi jubbatun Rasulillah. Begitu di hadapan orang banyak. Hadhihi jubbatun Rasulillah. Ini jubah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, itu yang ngomong istri Kanjeng Nabi. Istri Kanjeng Nabi. Ini riwayat hadis Imam Muslim sahih. Ya, sahih Imam Muslim. Nah, kemudian mengatakan dahulu pernah dipakai Nabi dan kemudian fanahnu yughassiluha lil mardha nastasfi biha. Apa? Kami kemudian mencuci jubah itu dan menjadi sarana orang yang sakit sebab sembuh sebab jubah Kanjeng Nabi. Wa fi riwayatin, dan dalam sebuah riwayat dikatakan yang siluha lil maridhi minna. Apa artinya? Ya, ketika mencuci atau mencelup jubah itu, air celupan jubah itu kemudian ya sebagai obat diminum oleh orang yang sakit di antara kami. Ini riwayat Imam Muslim rahimahullah, hadis sahih. Ayo sik mamang sampean. Ayo mamang ngomong. Harus yakin ya. Ini jubah ulama, coba dicium. Tabarukan misalnya. Enggak apa-apa. Ya, tabarruk, mencari kebaikan orang-orang soleh. Ya boleh. Contoh lagi para hadirin, ya. Jangankan bekas jubah Nabi, bekas telapak tangan yang pernah dicium Kanjeng Nabi atau pernah bersalaman dengan Nabi, itu tabarukan ulama-ulama itu. Contoh, ini riwayat ulama tabi'in. Hadis riwayat Imam Tabrani, ya, yang wafat tahun 971 Masehi dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir dan Al-Mu'jamul Awsat. Juga riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnad Imam Ahmad itu ada. Jadi gini ceritanya, ya, ini riwayat dari para ulama tabaruk dengan bekas telapak tangan Kanjeng Nabi, ya. Jadi ada sahabat yang sering bersalaman dengan Kanjeng Nabi, itu kemudian dicium tangannya, keberkahan. Saya mencium tangan yang pernah bersalaman, pernah dicium oleh Kanjeng Nabi. Oh, bayangkan. Ya, ini hadis sahih juga. Jadi jangan khawatir, sebab hadis-hadis ini seperti ini sering didoifkan, sering dilemahkan, sehingga kaum muda nggak ngerti hadis, akhirnya menyimpulkan oh itu perbuatan begitu, ya. Nah, makanya mumpung nerangkan Ibnu Umar ini saya akan terangkan. Nah, kemudian para hadirin, riwayat Tabrani ya, begini. Nah, bahkan Imam Tabrani, ulama hadis besar yang wafat tahun 971 Masehi di Isfahan, Iran, itu pernah berpesan kepada santrinya, masyarakatnya, kalau saya meninggal dunia, saya berpesan, tolong saya dikubur di samping makam sahabat yang namanya Hamamah Ad-Dausi radhiyallahu an di Isfahan, Iran. Jadi kalau sampeyan berpesan saya dikuburkan di makam, boleh, ya, boleh. Orang sana mengatakan Hamamah Ad-Dausi bukan sahabat. Ayo dibuka barang-barang sejarahnya. Oh, ternyata menurut Imam Tabrani dalam kitab Al-Mu'jamnya mengatakan Abu Musa Al-Asy'ari, seorang sahabat Nabi, bersaksi bahwa Hamamah Ad-Dausi sahabat Nabi. Loh, bayangkan, Pak. Ya, jadi jangan percaya, kemudian percaya loh, Pak. Oh begini, tanya dulu pada yang ngerti biar tidak salah paham. Loh, jam berapa ini? Waduh, ini belum semua ini. Terakhir, Pak, ya. Jadi saya terangkan, pernah ada rombongan menghadap Rasul, terakhir ya, menghadap Rasul dengan berapa anaknya. Kemudian mengatakan di hadapan Rasul, ya Rasulullah, saya punya anak banyak. Ini yang paling kecil,
yang paling kecil namanya Handhalah bin Hadiyam. Nah kemudian fadnani Rasulullah, maka Rasul mendekatkanku kepadanya. Lihat, famasaha ra'si, maka Rasul mengusap kepalaku. Waqala, Nabi mengatakan barakallahu fika. Ini hadis ini. Ya. Nah kemudian ketika itu Abu Dhallah bin Harmalah, ya, Al-Asadi Al-Kufi, itu ulama tabi'in, ya, yang wafat di Kufah. Ketika itu kemudian beberapa orang mendatangi Handhalah tadi. Ada yang bengkak pipinya, ada yang kambingnya nggak bisa nyusu, nggak bisa ternak. Itu disembuhkan atau dengan tabarukan tangan beliau yang pernah mencium atau berpegang dengan kanjeng Nabi dengan ucapan Bismillahi ala maudhi'i kaffi Rasulillah. Waras. Loh itu ada. Jadi jangan kemudian fahfu. Dasarnya mana? Ini. Ya, banyak Pak. Banyak ya, banyak sekali cerita seperti itu. Cuma hadis ini sering ditenggelamkan oleh orang-orang yang mengatakan itu perbuatan yang buruk. Nah, ini ya. Sehingga kita harus cerdas untuk mengkaji hadis yang terriwayat tentang tabaruk ini, ya. Paham ya? Bahkan yang sewu, ada juga ulama yang namanya Sabit Al-Bunani, ulama tabi'in, itu murid Anas bin Malik. Ketika Al-Bunani rahimahullah ini mendatangi Anas bin Malik, apa kata beliau? Saya meraih kedua tangan Anas bin Malik, saya mencium kedua telapaknya. Jadi sampai kalau ulama benar, ini ada riwayatnya, ya, nyambung kan? Berarti kan ada riwayatnya. Jadi Sabit Al-Bunani itu mencium kedua telapak tangan Anas bin Malik dan juga mencium kedua mata Anas bin Malik. Lah, Anas bin Malik siapa? Sahabat kanjeng Nabi. Kalau itu salah, Anas bin Malik akan menegur, jangan begini, ini syirik, kan begitu. Ternyata Anas bin Malik tidak pernah, dan murid-muridnya semua mencium tangan beliau, mencium mata beliau, bertabarruk berbab mata beliau, pernah melihat kanjeng Nabi dan tangan beliau pernah bersalaman dan juga dicium oleh kanjeng Nabi. Paham ya? Nah, mantap ini ya. Nggih, mugi-mugi manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamil mahyatil mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.